Halo guys, selamat datang di Bruna Tarot. Apa kabar? Ya, semoga kabar kalian selalu bahagia, selalu sehat, selalu dilindungi sama Yang Maha Kuasa. Amin. General reading kali ini saya ambil tema yang pada akhirnya bisa kamu lepaskan di tahun 2026 ini. Ya. Saya ingatkan ini general reading, nggak akan semuanya resonate ya, karena ini pembacaan umum, energinya banyak orang ya. Jadi bisa resonate, bisa enggak, bisa sebagian aja yang resonate, atau bisa semuanya resonate buat kamu ya. Jadi ambil positifnya, ambil yang baik, ya, ambil yang bermanfaat, ya, dijadikan motivasi, jadi lebih mengenal diri kamu sendiri, ya. Jangan lupa, yang pasti selalu serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Oke, saya shuffle dulu kartunya. General reading. Yang pada akhirnya bisa kamu lepaskan di tahun 2026 ini. Yang bisa kamu lepaskan di tahun 2026. Ya, ini tentang kontrol. Ya, keinginan kamu untuk mengontrol semuanya. Gitu ya. Ini pada akhirnya akan kamu lepaskan. Gitu ya. Jadi, keinginan kamu untuk mengontrol pikiran orang lain. Gitu ya. Keinginan kamu untuk mengontrol semua keadaan gitu ya. Semuanya pengen kamu kontrol, semua pengen kamu kendalikan gitu ya, bahkan pikiran orang lain tentang kamu, ya, penilaian orang lain tentang kamu, respon orang lain tentang kamu gitu ya. Pengen kamu kendalikan dan akhirnya kamu bisa ngelepasin itu. Gitu ya. Kamu mungkin pelan-pelan sadar bahwa apa yang di luar kendali kamu itu memang harus kamu lepaskan gitu ya. Apa yang tidak bisa kamu kendalikan, apa yang tidak bisa kamu kontrol, ya emang itu kan hanya akan membuat kamu overthinking ya, membuat kamu jadi akhirnya tidak bisa fokus, membuat kamu cemas, ya, membuat kamu kadang juga terluka, marah, gitu kan. Jadi kamu menyadari itu emang harus dilepas, gitu ya. Jadi apa sih yang nggak bisa kamu kontrol ya, yang nggak bisa kamu kontrol ya, adalah pikiran orang lain, tindakan orang lain ya, sikap orang lain. Itu kan memang di luar kendali kita, gitu ya. Bahkan pasangan kita sendiri pun, gitu ya, itu kita nggak bisa ngontrol kan, nggak bisa mengendalikan. Bagaimana sikap dia ke kita, bagaimana sikap dia atau pikiran dia ke kita, itu kan kita nggak bisa mengendalikan, kita nggak bisa ngontrol, gitu kan. Dan pada akhirnya ketika kamu bisa melepaskan keinginan untuk mengendalikan semuanya itu, ya kamu akan memiliki perasaan yang damai, perasaan yang tenang. Ya, jadi kayak tuntutan-tuntutan itu tuh kayak udah nggak ada gitu di kamu. Ya udah, kamu jadi lebih fokus ke kehidupan kamu sendiri, lebih fokus dengan diri kamu, ya, lebih fokus ke pertumbuhan, ya, ke pekerjaan gitu ya. Kamu jadi sadar gitu akan prioritas hidup kamu. Kamu tahu memang apa yang harus kamu prioritaskan, apa yang harus kamu utamakan, apa yang harus kamu pikirkan gitu ya. Dan akhirnya kamu menyadari bahwa apa yang selama ini kamu cemaskan, apa yang kamu khawatirkan, apa yang kamu takutkan itu tidak penting gitu ya. Ya kenapa tidak penting? Ya karena toh hasilnya apa gitu kan. Ketika uh, kita pengen mengendalikan apapun gitu kan, ya hasilnya justru pikiran cemas, pikiran takut ya. Yang ada kan itu. Tapi ketika kamu udah selesai, udah lepas, kamu akan menerima kedamaian, ketenangan hati. Dan kamu menjadi itu ya, yang aku katakan tadi, kamu akan lebih
jelas gitu ya. Ke depan tuh kamu akan makin jelas, makin makin terang gitu ya. Apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu prioritaskan gitu ya. Apa yang harus kamu utamakan ya, kehidupan kamu sendiri, masa depan kamu, pekerjaan kamu gitu. Ya, ya. Ini baru aja dibahas ya tentang kecemasan. Jadi yang mampu kamu lepaskan ini adalah kecemasan. Kecemasan kamu, ketakutan kamu terhadap sesuatu yang mungkin selama ini kamu andalkan, gitu ya. Kamu bergantung di kondisi itu. Kamu bergantung, mungkin bergantung dengan seseorang, gitu ya, bisa jadi. Dan kamu bisa melepaskan. Kamu bisa melepaskan ketergantungan. Kamu bisa melepaskan kecemasan terhadap sesuatu yang selama ini kamu kayak gantungkan, kamu pikirkan, gitu kan. Aku akan menarik banyak kartu di sini ya, supaya makin jelas gitu ya. Jadi, ya, yang pada akhirnya bisa kamu lepaskan di tahun 2026 ini adalah, ya, ini adalah pikiran-pikiran negatif kamu, perasaan-perasaan negatif kamu yang selama ini mempengaruhi, ya, mempengaruhi tindakan kamu, mempengaruhi, apa ya, mempengaruhi kehidupan kamu, gitu. Kamu bisa akhirnya melepaskan kecemasan, overthinking, ya, melepaskan perasaan-perasaan kayak defensif gitu ya, perasaan tidak terima gitu ya, argumentasi-argumentasi yang tidak penting gitu ya. Ada juga kayak perasaan ingin bersaing gitu. Jadi kamu mampu melepaskan semua itu ya. Di sini nih ada Six of Wands ya. Saya ini aja ya kartunya biar kelihatan. Jadi, yang pada akhirnya kamu bisa lepaskan, ya, kamu akan melepaskan perasaan atau keinginan, gitu ya, keinginan kamu untuk berkompetisi dengan orang lain, keinginan kamu bersaing dengan orang lain, gitu ya. Ada keinginan kamu tuh selama ini fokus kamu, gitu ya, fokus kamu di dalam hidup kamu itu kayak mohon maaf, ya, saya katakan di sini mohon maaf, mungkin kata-kata aku akan sedikit menyinggung perasaan kalian, menyakiti ego kalian, tapi di sini saya akan bilang apa adanya dari kartunya ya. Jadi di sini mungkin kayak kalian ini egonya besar, gitu ya. Ada keinginan untuk diakui, gitu ya. Jadi kamu begitu kayak fokus pada gimana caranya aku bisa diterima, bagaimana caranya aku bisa diakui, gitu. Ada ambisi untuk apa ya, kayak pokoknya aku harus nomor satu, pokoknya aku harus yang pertama gitu ya. Jadi keinginan bersaingnya, kompetisinya itu kencang di sini ya, dari segi apapun, dari hal apapun. Kamu tidak terima kalau menjadi nomor dua, nomor tiga gitu ya. Gitu, kamu bisa melepaskan. Terus kamu juga akhirnya bisa melepaskan gitu ya. Ini kan ada perasaan defensif, perasaan tidak terima gitu. Ketika mungkin
Iya, ya seperti yang aku katakan tadi, gitu ya. Kamu kan ingin menjadi yang pertama, gitu. Ada perasaan tidak terima, gitu ya. Akhirnya kamu banyak argumen, gitu ya. Banyak, ya gimana ya, kayak pembelaan gitu ya. Membenarkan diri, pembelaan diri, gitu. Ya, terus ya ada kecemasan, ada overthinking. Jadi, ya ini semua, ini semua akan kamu lepaskan, gitu ya. Keinginan kamu untuk mengontrol, mengendalikan semuanya, gitu ya. Akhirnya, iya kamu overthinking, cemas, ada perasaan defensif juga, ada argumentasi yang tidak penting, tidak perlu, gitu kan, ada ambisi. Akhirnya semuanya bisa kamu lepaskan, gitu ya. Dan di sini ketika kamu sudah bisa melepaskan semuanya ini, ya, ini yang akan kamu dapatkan, ya, seperti yang aku katakan tadi, ini adalah kedamaian batin. Karena kamu udah kayak udah damai gitu ya, udah damai dengan kondisi kamu, udah nerima kondisi kamu udah nerima kehidupan kamu apa adanya gitu ya. Jadi kamu akan menjadi orang yang apa adanya setelah kamu melepaskan ketoksikan gitu ya. Atau pikiran-pikiran negatif, perasaan-perasaan negatif gitu ya. Yang sebenarnya ini hanya membelenggu kamu gitu ya. Akhirnya kamu menjadi diri yang apa adanya, kamu berani tampil apa adanya, menjadi diri kamu sendiri. Ya, kamu perlu ketenangan, kedamaian, dan ya kamu fokus dengan kehidupan kamu, prioritas kamu, tujuan hidup kamu, begitu. Jadi pada akhirnya ya nanti ini ya ada kebahagiaan ketika kamu udah selesai, udah melepaskan semua itu ya, akan ada kebahagiaan dan kamu hanya fokus dengan kebahagiaan kamu. Ya, kamu udah bodo amat gitu ya. Bodo amat gitu ya. Bagaimana orang lain melihat kamu? Kamu udah gak peduli bagaimana penilaian orang lain ke kamu, bagaimana sikap orang lain ke kamu, gitu kan? Kamu udah kayak membuang itu, gitu ya. Kamu kayak udah sadar bahwa itu tidak penting. Dan kamu akan fokus dengan kehidupan kamu, kebahagiaan kamu. Ya, di sini ada pernikahan, ya. Jadi, ya kamu akan fokus dengan gimana caranya untuk membangun hubungan yang baik dengan pasangan, ya. Kamu fokus membahagiakan diri kamu sendiri ya, dan pada akhirnya ketika kamu udah bahagia dengan diri kamu sendiri kan, keluarga kecil kamu juga akan bahagia ya. Karena menurutku gitu ya, kebahagiaan di dalam sebuah pernikahan itu pertama adalah dari seorang ibu. Ketika seorang ibu itu merasa bahagia, merasa utuh gitu ya, jadi seisi rumah itu akan bahagia, akan tenang, akan damai gitu ya. Ketika kita udah tidak menuntut pasangan kita gitu kan, kita udah bersikap tenang ke pasangan kita, udah damai gitu ya, pasangan kita itu juga akan merasa apa ya, akan merasa diterima gitu ya. Ada perasaan aman, ada perasaan nyaman menjadi diri dia sendiri ya. Dan ya ketika pasangan kamu menyadari perubahan kamu gitu ya, dan untuk pasangan yang emang green flag gitu kan, ini mereka juga akan berubah pada akhirnya gitu ya. Pasangan kamu juga akan mengimbangi gitu ya, mengimbangi diri kamu gitu ya. Ketika kamu udah tenang, udah gak gerusa-gerusu ya, udah damai, pasangan kamu juga akan mengimbangi. Jadi ya, kebahagiaan itu akan kamu dapatkan ya. Terutama di sini adalah kebahagiaan di dalam relasi
ya, relasi dengan siapapun. Tapi di sini yang paling aku rasakan adalah untuk kalian yang udah menikah, ini akan ada kebahagiaan, kedamaian, ketenangan di dalam pernikahan kalian. Dan juga ini apa? Ini juga berlaku untuk relasi di luar pernikahan gitu ya. Pertemanan, keluarga, itu juga relasinya akan membaik gitu. Di sini kamu ya, pada akhirnya kamu akan memahami proses, ya memahami sebuah proses, memahami apa itu arti kesabaran gitu ya. Jadi ya udah, kamu fokus di pertumbuhan di sini yang aku rasakan ya. Ini fokus dengan pertumbuhan pribadi kamu ya, pertumbuhan ya. Di sini tidak hanya soal pertumbuhan pribadi, di sini ada juga tentang kamu fokus ke usaha, fokus ke karir gitu ya. Dan kamu sadar bahwa tidak ada yang instan gitu ya. Jadi mental kamu udah mulai apa ya? Ya mental kamu makin tangguh gitu ya. Jadi kamu percaya nggak ada yang instan-instan, itu nggak ada. Ya, memang semua butuh proses, butuh dari bawah gitu ya. Jadi kalau usaha yang mau berhasil, apapun itu gitu ya, entah itu pertumbuhan pribadi, entah itu dalam hubungan, entah itu dalam pekerjaan, karir gitu kan, emang semua harus dirawat ya, harus dirawat dari bawah, dari akar, dari nol itu harus harus dirawat, harus dijaga gitu. Di situ. Ya. Iya, kamu makin sadar gini ya, makin kesini makin ya, namanya hidup kan, ya pasti ada pasang surut, ya pasti ada momen-momen yang buat kita merasa sedih, merasa tertekan, merasa kehilangan, ya. Tapi di sini kamu makin ya, kamu udah apa ya, udah sabar menghadapi semua, menghadapi ketidakpastian hidup ini, gitu ya. Menghadapi konflik di dalam kehidupan tuh kamu udah makin sabar, makin apa ya, kamu udah berkepala dingin, udah rasional, udah nggak emosian gitu kan. Oke. Dan ya pada akhirnya di sini sih yang aku rasakan ya dari 4 kartunya ini, ketika kamu udah mampu melepaskan semuanya ini, ya, kamu lebih fokus ke relasi, ya. Kamu memperbaiki relasi, memperbaiki hubungan dengan siapapun. Dan ini bukan kayak kamu itu sadar, oh saya harus memperbaiki relasi, itu bukan. Tapi emang ini ngalir gitu. Ngalir. Udah ngalir aja gitu. Kayak udah di dalam relasi gitu ya, di dalam hubungan dengan entah dengan pasangan, entah keluarga, entah pertemanan, entah sahabat gitu ya. Ketika kamu udah mampu melepaskan hal-hal yang toksik di dalam diri kamu tuh, kamu udah ya udah ngalir ngalir aja gitu ya. Semua hubungan menjadi baik, semua hubungan menjadi tulus gitu ya. Ya tiba-tiba aja gitu ya. Ngalir aja gitu ya, ada ketulusan di sini. Ada ketulusan gitu ya. Ada support gitu ya. Jadi orang-orang juga akhirnya kan sadar gitu dengan perubahan kamu gitu ya, dengan kepositifan kamu sekarang gitu. Kamu menjadi orang yang lebih positif, lebih adem, lebih damai gitu kan. Jadi orang-orang terdekat kamu tuh dan akhirnya mereka kayak, oh ya, apa yang kamu butuhkan sekarang gitu ya adalah dukungan dari mereka, support dari mereka gitu ya. Jadi orang-orang yang tulus itu hadir ke dalam hidup kamu, ngedukung kamu, support kamu gitu ya. Mereka ada untuk kamu gitu.
Jadi nanti yang paling kerasa di dalam hidup kamu adalah relasi kamu membaik. Gitu. Ya. Ya. Dan ada pengakuan juga. Gitu ya. Ada pengakuan juga di sini. Ya. Ketika kamu udah wow. Gitu ya. Kayak ada wow. Iya ya. Sekarang kamu makin makin dewasa. Kamu makin bijaksana. Gitu ya. Kamu makin makin adem, makin tenang. Gitu ya. Itu pada akhirnya orang-orang sekitar menyadari perubahan kamu, pertumbuhan kamu, gitu kan? Ini ada pengakuan dari orang-orang sekitar, ada simpati, ya ada tepuk tangan gitu, ya ada tepuk tangan dari orang-orang, ada pengakuan, ya. Dan kartu terakhir di sini kamu makin fokus kepada pencarian jati diri, ya. Selain relasi kamu membaik, ya relasi dengan siapapun membaik, kamu mendapat dukungan, support dari banyak orang, ya. Orang makin bersimpati sama kamu, orang makin mengakui, ya, dengan perubahan kamu, dengan kepositifan kamu, dan yang berubah juga di sini kamu makin care dengan diri kamu sendiri, makin peduli dengan pertumbuhan diri, kamu makin penasaran gitu ya, siapa sih aku gitu. Jadi di sini ada pencarian jati diri. Siapa kamu? Ya, apa yang kayak kamu benar-benar kayak obses dengan diri kamu sendiri. Ya, kamu ingin tahu siapa sebenarnya diri kamu, kekuatan kamu, kelemahan kamu, bakat kamu, potensi kamu, gitu ya. Semuanya kamu gali, semuanya kamu cari tahu. Dan di sini, dan ketika kamu udah di sini, gitu ya, kamu tuh udah nggak berisik, kamu udah nggak bising, gitu ya. Kayak dunia luar itu, kebisingan dunia luar itu udah nggak mempengaruhi pikiran kamu, gitu ya. Kamu fokus dengan diri kamu sendiri, fokus dengan pertumbuhan, gitu ya. Oke, di sini zodiak yang paling kenceng. Di sini ada Libra, Gemini, Aquarius. Di sini kenceng. Terus ada Leo, Aries, Sagittarius juga kenceng, ya. Pisces, Cancer, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn. Jadi semua zodiak ada. Ya, oke ya. Sekian dulu readingannya. Terima kasih yang udah menonton sampai selesai. Terima kasih yang udah like, comment, and share video saya. Terima kasih juga yang udah mendukung channel saya dengan subscribe channel saya. Doa yang terbaik untuk kalian semua ya. Semoga di tahun 2026 ini semuanya berjalan lancar ya. Apa yang menjadi manifestasi kalian semoga diijabah di tahun ini ya, terlaksana di tahun ini. Dan ya, semoga kita semua dikelilingi orang-orang yang baik, orang-orang yang tulus. Oke, sekian dulu didingannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.